SWAT team, come out with your hands. 4 model terkunci di dalam, keluarlah dengan tangan di atas. Sebuah pembobolan yang menakutkan melibatkan seorang model OnlyFans terekam kamera ketika seorang pria yang dituduh sebagai penguntit muncul tanpa diundang di sebuah rumah mewah di Florida Selatan. Baru saja main-main. Dan itu bukan sembarang rumah mewah yang dia masuki. Bukan, itu milik seorang bintang OnlyFans dengan lebih dari 8 juta pengikut. Beberapa cewek itu karena mereka hampir seperti selebriti, jadi dia seperti penguntit. Dan di TikTok, dia bilang, aku beli rumah ini. Tapi sebenarnya, dia sudah membobol rumah-rumah. Ini adalah Skandal, dipersembahkan oleh Hukum dan Kriminal. Saya, Sierra Gillespie. Media sosial itu agak rumit. Maksud saya, di satu sisi, ini adalah cara yang bagus untuk terhubung dengan orang lain. Bagi sebagian orang, ini bahkan menjadi sumber penghasilan mereka. Tapi, media sosial juga bisa punya sisi gelap. Seperti ketika beberapa penonton mengambil langkah terlalu jauh, menguntit, dan mencoba bertemu dengan selebriti yang mereka kagumi. Dan inilah salah satu kisah tersebut. Dia seperti seorang penguntit. Ternyata, mereka masuk ke kamar tidurku dan menghancurkan pintunya. Dan penangkapan tersangka penguntit itu juga agak aneh. Aku tidak tahu namaku. Aku tidak menanyakan namamu. Aku tidak tahu namaku. Aku tidak menanyakan namamu. Kalian membuat video musik? Tidak, kami tidak. Skandal hari ini membawa kita ke Fort Lauderdale, Florida, jauh di bulan Februari 2025. Dan untuk memahami situasinya secara keseluruhan, kamu harus terlebih dahulu memahami aura misterius dari model OnlyFans Sophie Rain. Berbasis di Miami, Florida, Sophie bekerja sebagai pelayan ketika dia mulai membuat halaman media sosialnya. Awalnya, itu hanya sebagai pekerjaan sampingan, tapi kemudian berkembang dengan cepat. Sekarang, dia memiliki lebih dari 8 juta pengikut di Instagram dan merupakan salah satu model OnlyFans dengan bayaran tertinggi di dunia. Menurut Yahoo News, dia menghasilkan 34 juta dolar per tahun. Omong-omong, itu sebenarnya termasuk angka yang lebih rendah dari yang pernah saya lihat diberitakan. Beberapa orang mengatakan dia menghasilkan lebih dari 4 juta dolar per bulan sebagai kreator OnlyFans. Dan pada bulan Februari 2025, Sophie sedang menyewa sebuah mansion Airbnb mewah di Fort Lauderdale, Florida bersama beberapa temannya ketika sebuah panggilan darurat 911 yang mengkhawatirkan masuk. 911 di mana alamat keadaan daruratnya? Kami butuh polisi. Seseorang masuk secara paksa ke rumah sewaan tempat kami menginap. Beberapa teman kami yang sudah berada di rumah sewaan melihat seorang pria yang tidak kami kenal dan juga tidak dikenal oleh tuan rumah di sana. Dan dia ada di dalam rumah. Oh, okay. Kaca di pintu belakang pecah. Dia membobol rumah itu. Jadi kami punya 2 orang di luar yang merupakan bagian dari kelompok kami. Tapi pria botak itu, ada di dalam rumah yang membobol rumah itu. Dia masih di dalam rumah. Dan dia mengklaim bahwa dia membeli rumah itu, padahal itu tidak benar. Dan dia jelas-jelas membobol rumah itu. Dia bilang saat alarm berbunyi tadi malam, Dia tidak mendapat telepon dari polisi. Departemen Kepolisian Fort Lauderdale datang ke lokasi dan mendengar dari orang-orang yang menyewa rumah itu. Kami memasangnya untuk pertanian kami. Kami pergi selama beberapa hari dan pintu kaca pecah serta ada sesuatu di dalamnya. Seorang anak. Iya, bukan anak kecil. Tapi seperti, baiklah. Iya, mungkin sekitar 20-an. Iya. Siapa yang memberi tekanan? Iya, dia posisi seorang. Kalian kenal dia? Dia penguntit. Tapi siapa baiklah ya. Jadi kalian kenal dia karena dia pernah masuk ke rumah ini sebelumnya? Bukan rumah ini, rumah yang berbeda tentu saja. Jadi kamu pernah melihat dia sebelumnya? Seperti di TikTok. Iya. Seperti, tidak. Kami tidak tahu kalau dia sudah membobol rumah orang. Tapi beberapa cewek, karena mereka hampir seperti selebriti. Jadi dia seperti penguntit. Dan di TikTok dia bilang, aku beli rumah ini. Tapi sebenarnya dia sudah membobol rumah orang. Oke, jadi pemilik rumahnya akan datang sekarang. Sepertinya begitu, tuan rumahnya, aku rasa begitu. Ya, aku tidak tahu. Kalian sudah bicara dengannya? Bukan kami secara pribadi, tapi orang lain yang bersama kami di Airbnb sudah memberitahu mereka dan kemudian mereka menelpon kalian. Jadi, aku rasa kita harus menghubungi mereka. Dan kami tidak tahu apakah mereka akan datang sekarang atau berapa lama mereka akan sampai. Jadi dari yang kami tahu sekarang, ada 1 orang di dalam. 1 orang. Anak kulit putih, botak, Rambut gelap, kamu tahu dia ada di mana? kurang lebih. Atau di tempat lain? Dia bersikap aneh dan kami bingung. Jadi kami lihat dia mengunci pintu dan kami keluar ke sini. Lalu dia menutup gerbang, tapi dia mengunci pintunya. Dia seperti penguntit. Oke, dan kamu tadi? memberitahuku di mana kamu berada. Kalian berdua. Aku merindukanmu.
Ini seluruh rumah yang kamu sewa. Oke. Dan bagaimana dia melakukannya? Bagaimana kalian bisa berhubungan dengannya? Kalian datang ke rumah, kalian masuk dengan mobil. Bagaimana ceritanya? Oke, ya, jadi saya membuka gerbang. Kami tidak tahu siapa yang ada di dalam. Saya pergi ke depan pintu masuk, dan ada alat kode. Saya coba ambil kuncinya. Tidak ada kunci. Dan saya melihat seseorang lewat, dan saya pikir itu teman. Tahu kan? Saya mengetuk. Dan saya bilang, ada apa bro? Dia membuka pintu, dan dia bilang, ya siapa ini? Saya bilang, tunggu, kamu siapa? Lalu dia bilang, saya beli rumah ini. Dan saya tanya, tunggu, kamu punya kuncinya? Saya bingung, dan saya bilang, Dadah. Apa yang seharusnya dia lakukan? Apakah pemilik rumah menghubungi kamu kembali? Tidak. Ya, itu akan jadi masalah. Tapi karena tidak, itu bukan salahmu. tapi kami masih bertanya pada wajahmu. Ya, tentu saja. Masih banyak kaca. Ke jendela, itu pintu belakang. Dan pintu belakang itu ada kaca yang pecah. Seperti pintu kaca yang pecah. Tapi sebenarnya tidak pecah. Bagaimana kamu bisa melihat itu? Sebelum kalian melihatnya. Bagaimana kamu bisa melihat itu? Kamu berkeliling. Hari ini kami semua akan bertemu lagi di sini. Dan teman kami baru saja sampai di sana sekitar 20 menit yang lalu dan bertanya, siapa yang sudah di sini? Dan kami bilang, belum ada siapa-siapa di sana. Karena kami masih sekitar 20 menit lagi sampai. Dan dia bilang, ada seseorang di sana. Lalu kami menelpon tuan rumah dan dia bilang, seharusnya tidak ada siapa-siapa di sana. Tapi orang itu bersikeras bahwa dia sudah membeli rumah itu. Dan tuan rumah bilang itu tidak benar, tidak ada yang membeli rumah itu. Seharusnya tidak ada siapa-siapa di sana sekarang. Dan dia tetap bersikeras bahwa dia sudah membeli rumah itu dan dia tidak mau pergi. Dan ternyata mereka mendobrak pintu belakang kamar tidur itu. Dan cukup jelas di mana pembobolan ini tampaknya terjadi. Itu saja. Lengkap, benar-benar. Seperti yang dijelaskan oleh kelompok teman ini, mereka mengetahui tentang tersangka ini dari media sosial. Tapi siapa yang ada di rumah sekarang? Teman-temanku. Teman-temanmu, oke? Apa mereka melihat seseorang masuk paksa ke sana atau tidak? Sepertinya tidak. Dia bilang dia sudah di sana sejak tadi malam dan tempat itu sudah dibobol, begitu katanya. Tunggu, dia sudah di sana sejak tadi malam. Tapi tidak ada siapa-siapa di sana tadi malam. Siapa dia? Temanmu? Bukan, orang asing itu. Katanya dia sudah di sana sejak tadi malam. Bagaimana kalian tahu itu? Itu masalahnya sebenarnya. Di sana, dia bicara dengan teman-temanku yang ada di sana. Dia bilang, aku tidak akan pergi. Ini rumahku. Aku yang beli. Aku sudah di sini sejak tadi malam. Mengerti, aku mengerti. Oke. Dan ini juga bukan pertama kalinya terjadi insiden pembobolan. Orang ini, kalian kenal orang ini? Dia pernah datang ke rumah lain tempat kami pernah tinggal sebelumnya. Itu yang mereka incar. Dia seperti seorang penguntit. Ya, oke. Bagaimana kalian tahu tentang itu? Tunggu, kalian sudah pernah? Karena kami aktif di media sosial, kami sering mengunggah konten dari sekitar rumah. Mereka baru saja mengetahuinya. Mereka baru saja mengetahuinya. Iya. Kalian tidak tahu namanya atau apapun nama aslinya? Namanya antara Colin atau Connor. Tapi itu saja yang kami tahu. Kami hanya tahu karena ada orang lain yang tinggal di rumah tua itu setelah kami dan mereka juga muncul. Dan mereka ada di sana. Jadi dia juga seperti ini di media sosial, seperti Di profil mereka atau semacamnya. Dia sudah melakukan streaming di media sosial, tapi kami tidak tahu. Kami tidak bisa menemukan apapun. saya tidak tahu nama akun dia. Mereka bilang ada laptop, dia ada di atap melakukan streaming, tapi kami tidak bisa menemukan apapun. Tapi dia mengatakan hal yang sama kepada dia, seperti yang dia katakan kepada teman kami, seperti, aku baru saja membeli rumah ini rumahku. Dan dia mencoba menyuruh gadis yang lain pergi dulu. Tapi mereka menelpon polisi dan dia pergi. Dan ini sudah di luar kemasan, dia yang membukanya. Kurasa karena kami tidak di rumah, dia langsung ambil saja. Dia seperti, oke, ya sudah, kurasa kami memang tidak di rumah. Jadi kalian tidak tahu apakah dia punya seperti media sosial. Ini punyamu. Kami sudah mencari kemana-mana. Apakah kalian di sisi lain? Tidak, kami di satu blok. Boleh aku lihat? Maaf, aku tidak bisa melihat. Itu. Apa ini? Yang satunya lagi. Blok nomor, apa ini? Nomor unit 59. Ini hanya lewat saja. Saya Chloe. Seseorang menelpon saya, katanya pergi, tapi dia tidak ada di dalamnya. Jadi sekarang mereka hanya menduga saja. Dia tidak tahu kita di mana. Iya. Kita sama sekali tahu. Dan kemudian saat kami menunjukkannya padanya, Kami pun bertanya. Apakah ini orangnya? Karena dia pernah melakukan ini pada orang lain di rumah lama kami. Dan dia bilang, ya, itu memang mirip sekali dengannya. Jadi begitulah cara kami mengetahui bahwa kemungkinan besar itu dia. Tapi kami tidak tahu pasti, kamu tahu. Baiklah, oke. Ya, kami punya seperti ini, sebuah video di media sosial dan foto dia. Oke, jadi inilah yang sedang kami cari. Di sini, oke, baiklah. Petugas pertama menutup jalan di sekitar rumah mewah itu dan berusaha menghubungi orang yang diduga penguntit ini. Ini adalah Departemen Kepolisian Fort Lauderdale. Saya butuh Anda untuk berdiri di balkon
dan segera datang ke pintu depan. Anda bisa melihat salah satu petugas menggunakan drone untuk melihat persangka dengan lebih jelas, hingga terjadi sesuatu yang tidak beres. Baik, dia sudah ada di seluruh properti ini. Duduk di perahu seperti bambu berbentuk set. Sedang menelpon sekarang, pria kulit putih. Memakai kaos putih dengan celana pendek hitam dan topi putih. Tidak mendengarkan perintah apapun yang saya berikan. Apakah di sebelah Airbnb itu di dalam kamar? Itu terjadi di musik di sini. Lihat sini, ayo kita ajak ya. Apakah dia melemparkan sesuatu ke arahnya? Apakah dia melemparkan sesuatu ke arahnya atau itu hanya kehilangan koneksi? Itu kehilangan koneksi. Sial. Ingat masalah drone itu? Itu akan muncul lagi nanti. Tapi pertama-tama, para petugas harus masuk ke dalam Airbnb. Silakan. Connor, keluar Pak. Ini adalah Departemen Kepolisian Fort Lauderdale. Letakkan perahunya dan 411 sudah menunggu Anda. Empat model sudah terkunci. Keluarlah dengan tangan di atas. 4 model sudah terkunci. Fort Lauderdale SWAT team, come out with your hands up. Fort Lauderdale SWAT team. Keluarlah di tangan di atas. 4 model sudah terkunci. Datanglah ke pintu depan dengan tangan di atas. Menurutku kita tidak... Jangan lakukan apapun dalam pintu garasi. Benar. Menurutmu bagaimana? Menurutku kita naik ke lantai 3 supaya kita bisa melihatnya sebelum kamu main peta umpet. Rekaman itu berakhir di situ dan berlanjut lagi saat penangkapan. Di atas kepalamu. Jalan ke arahku. Ya. Lalu kamu ganti 2 atau 3 orang di depan. Pergi ke kiri. Pergi ke kiri kan? Tidak apa-apa. Apa yang kamu lakukan? Terus naik. Tetap letakkan tanganmu di atas kepala. Saat kamu seperti ini, dia bilang, Berbaliklah menjauh dari kami. Frankie, mundur sedikit. Ayo, mundur. Jalan mundur ke arah kami. Marco. Jackson, orang-orang itu ada di depanmu. letakkan tanganmu di atas kepala. Marco Suwano, anak-anak di depanmu. Lalu apa yang kamu lakukan? Tetap di perahu. Aku akan tetap di perahu. Kamu tidak maju ke pantai, maksudku... Memang begitu. Bro, lepasin itu. Apa? Lepasin talinya. Nah, itu. Itu bagus. Petugas sekarang telah menahan pria itu. Namanya Connor Litka, 22 tahun. Dan kalau kamu belum lihat, dia memakai kaos bertuliskan pecinta, bukan petarung. Ada cukup banyak petugas yang datang ke sini. Jadi, ini sudut lain yang bagus saat dia ditangkap. Ayo, jangan main-main lagi. Letakkan tanganmu di atas kepala. Jalan ke arahku. Lalu kamu ganti 2 atau 3 orang di depan. Pergi ke kiri. Pergi ke kiri. Tidak apa-apa. Terus naik ke atas. Tangan tetap di atas kepala. Ketika kamu benar-benar seperti itu, dia bilang, bro. Berbalik menjauh dariku. Iya, bro. Frankie tetap mati di depanmu. Ayo, mundur. Devon, jalan mundur ke arah kami. Marco. Jackson mati di depanmu. Ya, Marco yang terakhir. Marco Swanov mati di depanmu. Lalu apa yang kamu lakukan? Saat mereka memeriksa area tersebut, petugas pertama yang datang melihat sesuatu yang agak aneh. Connor tampaknya bukan cuma berada di Airbnb ini sepanjang malam. Dia juga sedang melakukan siaran langsung. Dan disinilah situasi drone itu kembali berperan. Apakah dia sedang membuat podcast? Ini milik kita, kan? Di mana? Apakah itu milik kita? Memangnya itu milik kita? Drone-nya? Harusnya begitu. Mungkin memang ada di sana. Cek apakah dia membawa drone-nya. Kamu bawa drone-mu? Kamu bawa? Ada satu di sini. Ya, ambil saja yang itu. Ya, ambil saja yang itu. Itu milik kita. Kapan dia mendarat? Begitu di luar, Connor digeledah dan akhirnya dimasukkan ke dalam mobil polisi. Baiklah. Kita akan bicara, oke? Kamu akan membuatku terkejut. Karena aku akan... Seseorang sedang bersandar pada sesuatu yang lain. Dan kamu seharusnya... Yang aku butuhkan hanya namamu dan nama belakangmu.
Apakah kamu bersedia memberiku namamu dan nama belakangmu? Oke, kamu akan dikenai tuduhan tambahan karena tidak melakukannya. Apakah kamu setuju dengan itu? Kamu memang tidak peduli. Kamu tidak dapat biaya tambahan. Kamu mengerti maksud saya? Dengarkan, kita sedang berbicara dengan sopan di sini. Baiklah, apakah kamu bersedia memberikan namamu? Tidak. Baiklah, kamu akan dikenakan biaya di sini. Baiklah, dia tidak mau memberikan namanya. Dan itu baru permulaan dari Connor yang agak aneh saat ditahan. Saya tidak tahu nama saya. Oke. Ini terus berlanjut. Selama beberapa waktu, Connor menolak untuk memberikan namanya. Bahkan mengatakan dia tidak tahu namanya. Tapi tak lama kemudian, obsesinya beralih ke obat yang katanya dia butuhkan. Aku butuh tas obatku. Aku butuh tas obatku. Apakah kamu pernah ditangkap sebelumnya atau yang lainnya? Saya butuh tas obat saya. Apakah kamu pernah ditangkap sebelumnya? Kamu mengerti bahwa jika kami tidak tahu namamu, kami tidak bisa memberimu obat apapun, karena kami ingin memastikan bahwa kamu adalah orang yang tepat. Kami akan memberikan obatnya. Saya tidak tahu nama saya. Berapa umurmu? Saya tidak tahu nama saya. Berapa umurmu? Saya tidak tahu nama saya. Berapa umurmu? Saya butuh tas obat saya. Berapa umurmu? Itu jatuh dari saku saya. Terus saja main-main. Saya tidak tahu nama saya. Saya butuh tas obat saya. Itu jatuh dari saku saya. Baiklah, saya tidak menanyakan nama Anda. Saya seorang detektif. Saya tidak tahu nama saya. Saya tidak menanyakan namamu. Saya tidak tahu nama saya. Saya tidak menanyakan namamu. Itu saja. Kenapa kamu tidak tahu namamu kalau tidak menanyakan namamu? Aku butuh tas obatku. Kamu mau bicara denganku? Aku butuh obatku. Tas, kamu mau bicara denganku? Iya. Baiklah, aku akan membacakan beberapa hal untukmu. Jadi Connor sudah dibacakan hak-hak Mirandanya dan setuju untuk berbicara. Tapi dia tidak benar-benar tetap pada topik. Kalian bikin video musik? Apa? Kalian bikin video musik? Tidak, kami tidak melakukannya. Apakah kalian mau membuat satu? Kalau begitu. Ini untuk lagu Grammy. Oke. Connor langsung bereaksi. Sialan pria ini. Ini benar-benar... Ini benar-benar diskriminasi, bro. Ini benar-benar diskriminasi di sini. Ini benar-benar diskriminasi di sini. Ini hanya diskriminasi di sini. Saya butuh barang-barang saya kembali. Saya butuh barang-barang saya kembali. Saya butuh barang-barang saya kembali. Ya, kami akan pergi. Connor terus saja mengoceh omong kosong. Jujur saja, sebelum akhirnya dia dibawa ke kantor polisi. Apa masalahmu? Jangan. Dengan saya, Connor Litka didakwa dengan pencurian, melawan petugas tanpa kekerasan, dan memberikan identitas palsu kepada petugas penegak hukum. Dia dijatuhi hukuman 89 hari penjara dan masa percobaan yang berakhir bulan lalu. Dan disitulah episode skandal hari ini meninggalkan Kipa untuk sementara. Jika kamu suka dengan apa yang kamu lihat dan ingin terhubung lebih jauh denganku, kau bisa menemukanku di tempat seperti Instagram dengan nama Sierra Gillespie. Terima kasih sudah menonton episode skandal hari ini. Seperti biasa, aku adalah pembawa acara kamu, Sierra Gillespie, dan sampai jumpa di lain waktu.